Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah fardhu subuh Masjid Akramun Nas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, subuh kali ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Hari ini tepatnya tanggal 1 Jumadil Awal. Bersyukur kepada Allah masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian sebagaimana biasa kita isi dengan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang kita kaji pada subuh ini adalah hadis disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada istilah khusus yang disebut dengan muttafaqun alaih. Disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Al-Barra bin Azib, seorang sahabat Nabi SAW, berasal dari suku Khazraj. Orang Ansar ada dua, satu dari kalangan Aus, satu kalangan Khazraj. Al-Barra bin Azib ini berasal dari kalangan Khazraj. Beliau masuk Islam setelah Nabi pindah ke Madinah sebaya dengan Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Sama-sama tidak diizinkan Nabi waktu mau ikut serta pada perang Badar. Perang Badar tahun kedua, mereka tidak diizinkan Nabi karena belum akil baligh, belum sampai usia boleh ikut perang. Jadi anak-anak tak boleh ikut perang. Jadi kalau Abdullah bin Umar itu umurnya 20 tahun waktu Nabi meninggal, maka Al-Barra bin Azib pun yang meriwayatkan hadis yang kita kaji subuh ini usianya lebih kurang 20 tahun juga waktu Nabi meninggal. Kalau umurnya waktu Nabi meninggal 20 tahun, berarti waktu perang Badar usianya lebih kurang 12 tahun. Karena perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijrah. Antara usia Nabi meninggal dengan perang Badar lebih kurang 8 tahun lamanya. Al-Barra bin Azib meriwayatkan hadis lebih kurang 305 hadis. Dan ikut perang bersama Nabi SAW. Beliau sendiri mengaku, ghazawtu ma'an Nabi SAW 15 ghazwah. Saya ikut perang bersama Nabi sebanyak 15 kali perang bersama Nabi SAW. Jadi jangan bayangkan kalau periwayat hadis itu hanya duduk meriwayatkan hadis, hanya mengajar, tidak. Jadi periwayat hadis Barra bin Azib ikut perang 15 kali perang dan hafal meriwayatkan dari Nabi lebih kurang 305 hadis. Sebagiannya ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Meninggal pada tahun 72 Hijrah. Umurnya lebih kurang bid'un wa thamanuna sanah, 80 sekian tahun. Tak dapat dipastikan 80 berapa, tapi usianya lanjut. Dan meninggalnya di Kufah. Kufah itu di Irak. Itulah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis kita pada subuh kali ini, Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Apa kata Al-Barra bin Azib? Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Rasulullah memerintahkan kami melakukan 7 perkara dan melarang kami 7 perkara. Islam ini terdiri dari amar dan nahi. Amar perintah, nahi larangan. Ada perintah, ada larangan. Biasanya perintah ini dalam ayat, dalam hadis, dalam firman Allah, dalam sabda Nabi terpencar, terpisah-pisah. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan Al-Barra bin Azib subuh ini, itu perintah
dan larangan ada dalam satu hadis. Tapi tidak kita batasi bahwa perintah dan larangan dalam Islam hanya ini saja, tidak. Tapi yang ada dalam hadis ini 7 perintah dan 7 larangan dalam satu teks hadis. Apa dia yang 7 perintah dan 7 larangan itu? Qala Rasulullah SAW, amarana Rasulullah SAW bisab'in. Rasulullah memerintahkan kami untuk melaksanakan 7 perkara, wa nahana an sab'in, dan melarang kami untuk agar tidak melakukan 7 perkara. Yang pertama yang diperintahkan Nabi SAW untuk dilaksanakan adalah, kata Al-Bara' bin Azib, Rasulullah memerintahkan kami yang pertama, amarana bi'iyadatil marid. Yang pertama, Rasul perintahkan kami mengunjungi orang sakit. Mengapa kita disuruh diperintahkan Nabi untuk menengok orang sakit? Setengah untuk kita, setengah untuk dia. Jadi seringkali kita kalau menengok orang sakit, kita anggap kita sedang membahagiakan dia. Padahal sesungguhnya ketika kita menjenguk orang sakit, setengah untuk dia, sebagian lagi untuk kita. Mengapa kita jenguk dia? Biasa orang yang sedang sakit, maka dia amat sangat terpukul. Orang lain sehat. Mengapa orang lain bisa berjalan, bisa ikut pengajian, bisa salat berjamaah? Mengapa saya tidak? Di saat dalam kondisi psikologis yang terpukul itu, lalu datanglah saudaranya seiman, datanglah kerabatnya menengok, di situ membangkitkan semangatnya. Kita tahu bahwa dalam ajaran Islam, salah satu perbuatan yang baik, idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan rasa senang ke dalam hati orang beriman. Bagaimana cara memasukkan rasa senang? Dengan menengok orang sakit. Nabi SAW ketika masih di Makkah, setiap beliau akan pergi ke Masjidil Haram, ada saja yang melontarkan tai onta, duri, kotoran, sampah, batu. Setiap pergi ada di jalan yang sama. Setiap pergi pagi, petang, ada saja yang melontarkan kotoran, melemparkan sampah, duri. Pada suatu ketika lewat, ini kotoran tak lagi ada. Apakah yang melempar ini mati? Apakah yang melontarkan kotoran ini sudah berhenti bertaubat atau dia mati? Ternyata sakit. Nabi menjenguk. Kenapa kotoran pagi ini tak ada? Rutinitas. Kok tak ada? Biasa ada. Begitulah santunnya Nabi SAW. Ternyata yang melempar itu sakit. Dan ketika dijenguk Nabi SAW, disitulah datang hidayah. Betapa perbuatan lebih menyentuh hati daripada ucapan. Itu yang kita dapatkan dalam ungkapan pepatah Arab, lisanul hal afsah min lisanul maqal. Ungkapan dalam bentuk perbuatan lebih masuk, lebih menyentuh hati manusia daripada ungkapan lewat kata-kata. Mungkin kalau diajak masuk Islam, ayo kita masuk Islam, tak begitu menyentuh. Tapi ketika dijenguk saat sakit, di situ datang sentuhannya. Kita sekarang tak lagi mengajak saudara kita masuk Islam, karena dia sudah Islam, sudah Muslim, sudah bersyahadat. Tapi ada orang-orang yang sudah Muslim tapi belum menjalankan ajaran Islam. Ketika kita datang, di situ tersentuh hatinya. Mungkin saat itulah terbuka hidayah untuk dia ikut pengajian, terbuka hidayah untuk datang salat berjamaah, terbuka hidayah untuk ikut bersilaturahim. Yang selama ini tak ada kepedulian. Jadi salah satu pintu celah masuk menuju hidayah ke dalam hati seorang adalah ketika dia dijenguk waktu sakit. Tapi tidak semata-mata untuk dia saja kunjungan itu. Kunjungan itu juga berdampak efek positif untuk kita yang menengok. Nikmat itu tak akan terasa hilang ketika dia masih ada. Sesuatu tidak akan pernah kita syukuri kalau dia ada. Kapan dia baru terasa baru sebagai nikmat? Ketika dia tak lagi ada. Dan salah satu nikmat itu baru terasa ada adalah nikmat sehat. Kapan kita baru mensyukuri sehat? Ketika sakit. Tapi orang Islam tak disuruh sakit dulu baru bersyukur. Tidak. Cukup dengan menengok sakitnya orang lain,
disitulah baru datang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa bayangkan, bisa tengok sendiri, tak perlu saya sebutkan detail satu persatu berbagai macam jenis penyakit, baru kita bersyukur kepada Allah bahwa itu nikmat ketika kita tengok. Dari mulai penyakit ginjal, mata, paru-paru, apalah namanya, kita tak menganggap itu sebagai nikmat yang besar karena kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Tapi ketika kita tengok orang yang menderita penyakit yang menurut kita remeh-temeh, sepele, kecil, yang menurut kita itu sesuatu yang wajar-wajar saja karena memang tiap hari kita sehat. Tapi ketika kita tengok dia dalam bentuk penyakit dicabut oleh Allah itu nikmat, barulah kita rasakan, oh ternyata ada nikmat besar yang ada dalam diri saya yang selama ini saya tidak syukuri itu sebagai nikmat. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, selama sewaktu saya kuliah, kakak kelas saya tingkat 1, beliau tingkat 4, menunjukkan ini jalan ke kampus, ini kitab yang mau dibaca, ini cara belajar, semua kami yang masih anak baru dibimbing. Tapi ketika datang penyakit ujian Allah Subhanahu wa taala, kami datang menjenguk ke rumah sakit, pertanyaannya, kamu siapa? Yang ditanyakan, kamu siapa? Yang dulu ingat segala macam, ingat Quran, ingat hadis, ingat ayat, ingat, justru mengingatkan kita. Tapi ketika kami datang, justru pertanyaannya, kamu siapa? Tak ingat dia. Apa sebab tak ingat? Ada cairan di dalam otak. Bisa ada cairan di dalam otak akibat virus, wallahu alam, entah apa namanya, ada cairan. Bagaimana membuang cairan ini? Dia terus ada. Maka dipasang di bor otak, dipasang selang, lalu dialirkan ke perut. Ketika kita tak menengok itu, kita menganggap tak akan mungkin ada cairan di otak karena tak ada produksi cairan di otak. Bukan tempatnya. Tapi kalau Allah berkehendak, bisa saja. Barulah disadarkan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala ketika cairan itu ada di otak, maka hilang semua memori, ingatan hilang. Jangankan ayat Al-Quran, jangankan hadis Nabi, jangankan sesuatu yang biasa diingat, orang yang biasa dikenal pun hilang dari memori. Untuk membuangnya butuh biaya, belum lagi waktu, belum lagi penderitaan fisik, belum lagi rasa sakit dan lain sebagainya, belum lagi harapan sembuh yang tak mungkin sampai mati. Dia hanya mengurangi, untuk sembuh total tak mungkin. Jadi betapa banyak penyakit yang menurut kita tidak terlintas di pikiran kita dan ada. Oleh sebab itu kita disuruh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit supaya apa? Menyadarkan kita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, menurut hadis yang didengar oleh Al-Barra bin Azib, yang pertama diperintahkan Nabi adalah iyadatul marid, menengok orang sakit. Oleh sebab itu jangan kita sangka kalau kita menengok orang sakit ini kita hanya membahagiakan dia. Kalau perasaan kita menengok orang sakit hanya membahagiakan dia, maka muncullah perasaan enggan, malas, nantilah, atau pilih-pilih. Kalau yang sakit ni orang kaya, ditengok cepat. Kalau orang susah, nantilah tengok. Kalau yang sakit ni atasan, cepat kurang cepat datang. Tapi kalau yang sakit orang biasa, ketika kita menengok orang sakit, setengah untuk dia, setengahnya lagi untuk menyadarkan kita. Maka kalau menyadarkan kita, kita tak tengok dia kaya miskin, apakah dia orang besar kecil, karena ketika kita menengok dia, sesungguhnya sebagian dari manfaat menengok itu bukan untuk dia, tapi kembali manfaatnya kepada kita, menyadarkan nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua yang diperintahkan Nabi SAW, mengantarkan ittiba'il janazah. Wattiba'il janazah. Ittiba' artinya mengiringi. Bukan sekedar datang menengok ke rumahnya, bukan pula sekedar menyolatkan, tapi ittiba'il janazah, mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Mengapa mesti diiringi di jenazah? Yang memandikan sudah ada, yang mengkafankan sudah, yang menyolatkan, yang menguburkan ada beberapa orang. Tak perlu beramai, karena ini fardu kifayah. Sudah dilaksanakan sebagian orang, maka gugurlah kewajiban yang lain. Tapi mengapa amarana
Diperintahkan Nabi SAW ittiba'il janazah, mengiringi jenazah. Mengapa kita disuruh mengiringi jenazah? Ini pun sebagian saja untuk dia. Mungkin selama kita hidup, waktu ada nyawanya di badan kita, bukan main akrab dekat dengan dia. Ketika dia mati, maka kita tunjukkan pula kepada kerabatnya, anaknya, saudaranya. Kita mau tunjukkan, hai fulan, ini dulu bapak kamu memang teman saya waktu hidup. Setelah mati pun kami tetap menjalin silaturahim. Ya, orang yang ditimpa musibah, merasakan kesepian hidup, merasakan kesunyian, lalu datang kita meramaikan di tengah kesunyiannya, menghibur hati orang yang sedang susah. Tapi sisi lain, ada manfaat yang ingin diajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengiringi jenazah, menyadarkan manusia yang selama ini merasa dia hidup kekal abadi, hidup tak berujung. Ada sebagian manusia ini tak ingat dia mati. Bolak-balik disampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang mati, semua yang bernyawa akan merasakan mati, tapi tak masuk ke dalam. Kenapa? Karena telinga tersumbat. Wa fi adhanihim waqra, di telinga mereka ada penyumbat. Tak lagi masuk pesan. Maka perlu nasihat untuk memasukkan ke dalam hati, tak lewat telinga tapi lewat mata. Mata perlu menengok langsung bagaimana jenazah dimasukkan ke liang lahat, dimasukkan ke dalam tempat yang sempit, yang dingin, yang gelap. Disitulah manusia disadarkan. Banyak orang yang taubat ketika memasukkan jenazah ke liang lahat. Jadi kalau ada orang yang keras hatinya, sulit meneteskan air mata, maka salah satunya kata Nabi SAW, manfaat dari mengiringi jenazah dan mengunjungi kubur makam adalah turiqul qulub wa tudmi'ul ain, melembutkan hati dan meneteskan air mata. Oleh sebab itu, ini salah satu terapi yang diajarkan Nabi SAW. Bahwa jalan-jalan ke tempat yang menyenangkan, ke tempat yang baik, ke tempat hiburan, itu tak ada larangan selama dia tak menimbulkan maksiat. Tapi ada pula tempat-tempat yang perlu kita kunjungi untuk mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada kematian. Dulu waktu hidup bukan main, semua orang segan, semua orang takut. Kalau berjalan langkahnya tegap, kalau bicaranya lantang, kalau memandang matanya tajam. Kapan itu? Waktu ruh ada dalam jasad. Ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan melangkahkan kaki, jangankan mengayunkan tangan, jangankan menggerakkan lidah, menutupkan kelopak mata pun mesti ditutupkan orang lain. Tak sanggup menutup kelopak mata. Datang orang lain untuk menutupkan kelopak mata kita. Begitulah lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mayat terbujur kaku, disitulah nampak kelemahan manusia. Disadarkan hakikat dirinya. Hai anak Adam, hai manusia yang lemah, inilah dirimu. Ketika itu kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingin menyadarkan kita, hai manusia yang angkuh dan sombong, hai manusia yang tak pernah ingat mati. Lihat, ini adalah potret dirimu. Bukan 10 tahun akan datang, bukan 10 bulan lagi, bukan pula besok. Bisa jadi setelah itu langsung. Karena ketika dia datang, idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ada saudara kita meninggal, kita datang. Kalau sanggup ada waktu luang, iringi sampai ke pekuburan, sampai menanam, sampai kita doakan. Apa kata Nabi? Salulahut tasbit. Setelah saudaramu dimakamkan, mohonkan doa untuk dia. Fa innahul an yus'al, karena sekarang dia sedang disoal, ditanya oleh malaikat. Oleh sebab itu kita iringkan ini, karena ini bagian dari ajaran Islam yang disampaikan oleh Al-Bara' bin Azib. Yang kedua adalah ittiba'ul janazah, mengiringi jenazah. Yang ketiga wa tashmitil atis. Tashmit, mengucapkan yarhamukallah. Atis kepada orang yang bersin. Atis artinya orang yang bersin. Dalam Islam diajarkan idza atisa ahadukum, ketika kita bersin, untuk mengucapkan alhamdulillah. Baru ketika orang yang mengucapkan alhamdulillah, maka ada balasan yang diucapkan yarhamukallah. Yarham diambil dari kata rahimah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu, semoga Allah menyayangimu. Apa makna ini?
Islam mengajarkan ada respon terhadap yang dialami orang lain. Jadi Islam ini bukan agamanya orang cuek, agama masa bodoh, agama tak mau tahu. Mau bersin kamu, mau sakit, mau jungkir balik, bantai lantak situ sudah. Islam mengajarkan ada respon. Ketika orang lain bersin, ada tanda-tanda terkena penyakit segala macam, maka ada respon. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita diajarkan bahkan dalam bentuk amarana. Rasulullah memerintahkan kita mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kamu. Jadi bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau bersinnya saja kita peduli, apalagi yang lebih besar dari bersin. Itu jadi pengambilan hukum qiyasnya, menengok yang lebih besar daripada itu. Kalau untuk menengok respon sebelum penyakit datang, baru indikasinya saja kita sudah peduli, apalagi lebih parah daripada sekadar bersin. Kalau untuk membalas ucapan alhamdulillah dengan memberikan ucapan yarhamukallah kita diperintahkan Nabi, apalagi untuk memberikan hal-hal yang lebih besar daripada itu. Oleh sebab itu bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sunnah ini banyak yang sudah tak dilakukan orang, menganggap ini sebagai suatu yang sepele, remeh-temeh, tapi justru terkadang dari itu pula lah terbuka pintu silaturahim untuk bertegur sapa. Mungkin orang lain tak kita kenal, ketika dia bersin, entah di jalan, ketika itu dia ucapkan alhamdulillah, lalu kita respon dengan yarhamukallah, lalu terbuka pintu silaturahim, lalu terbuka awal yang baik, hubungan interaksi sosial antara sesama muslim. Ini tak ada dalam agama lain, diajarkan dalam agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, wa ijabatid da'i. Kita disuruh yang keempat, ijabati da'i. Ijabati maknanya mengabulkan, memperkenankan. Tapi dalam konteks hadis ini diartikan ijabatid da'i, menyambut, mengabulkan da'i, undangan. Kalau diundang, datang. Jadi ketika kita diundang, undangan walimatul urus, menikah, undangan akikah, undangan khitan, undangan berdoa untuk mendoakan berangkat haji, umrah dan lain sebagainya, apapun namanya, ijabatul da'i ini kalau menurut perintah hadis ini amarana, maka wajib kita datang. Oleh sebab itu kita datang untuk mempererat silaturahim, untuk mendekatkan persaudaraan, untuk hal-hal lain yang nampaknya kecil, remeh-temeh, tapi dalam Islam justru masuk dalam 7 kategori yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah ijabatud da'i, mendatangi undangan, menghadiri undangan. Oleh sebab itu bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita diundang oleh saudara kita, kita datang. Kalau tak mampu, kita sebutkan saya tak dapat datang, alasannya begini-begini dan lain sebagainya. Akan tetapi undangan zaman sekarang ni agak sulit sikit, karena ketika kita diundang, satu sisi kita mau datang, tapi di satu sisi ada perbuatan maksiat di dalam undangan tu yang dapat merusak iman, merusak akhlak kita. Ketika ini terjadi, apakah gugur kewajiban undangan? Kalau perbuatan itu kategori maksiat berat, merusak mata, merusak akal pikiran, maka dapat menggugurkan kewajiban menghadiri undangan. Niat kita mau bersilaturahim, niat kita mau mendoakan, niat kita mau mempererat hubungan ukhuwah, belum lagi sampai ke rumah ulah mendayu-dayu lagu. Lagu keong racun masuk betul. Sedangkan tak beracun saja ulama ikhtilaf tentang halal haramnya, apalagi yang tak baik-baik. Ini oleh sebab itu ketika tidak ada unsur maksiat di dalam, tidak ada kemungkaran, kita wajib datang. Tapi ketika ada mungkar, ada hal yang tak baik, maka menjaga lebih diutamakan menolak mudarat daripada mengambil manfaat. Oleh sebab itu kalau sampai tak datang saudara kita, jangan kita langsung marah. Jangan kita langsung mengapa dia tak datang, padahal dalam hadis disebutkan salah satu yang diperintahkan Nabi ijabatud da'i, wajib datang. Ingat, mungkin ada hal mungkar di dalam itu yang menyebabkan dia tak datang. Oleh sebab itu kita introspeksi dulu diri, mengapa dia tak datang.
Oleh sebab itu Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang mengundang perlu tahu, yang diundang pun perlu sadar. Yang mengundang perlu sesuai perintah Allah, supaya yang diundang pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sama-sama paham, insyaallah tak akan ada tersinggung, sakit hati dan lain sebagainya. Ini yang keempat, ijabatu da'i. Yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ifsya'is salam. Yang kelima, ifsya'is salam, menebarkan salam. Ucapan salam diajarkan dalam hadis Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu hembusan napas, orang Islam mendoakan 3 perkara untuk saudaranya. Assalamualaikum, semoga Allah mencurahkan keselamatan untukmu. Warahmatullah, semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya untukmu. Wabarakatuh, semoga Allah memberikan barakat. Tak dalam bentuk tunggal. Dalam bahasa Arab kalau satu berkah barakatun, tapi dalam bentuk jamak wabarakatuh, berkah, keselamatan, selamat dirimu, selamat hartamu, selamat anak cucu keturunanmu, selamat dunia, selamat akhirat. Rahmat, semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya untukmu, keluargamu, hartamu, kerabatmu, jalanmu, agamamu. Wa barakatuh, semoga Allah berikan berkah, berkah hartamu, berkah keluargamu, berkah ilmumu, berkah agamamu. Oleh sebab itu, salam yang begitu dalam maknanya tak dapat digantikan dengan selamat pagi, selamat petang. Dulu ada wacana mau menggantikan selamat pagi dengan assalamualaikum. Tak dapat digantikan. Selamat datang, waktu datang selamat, balik mati langgar mau. Selamat pagi selamat. Petang, siang, malam tak ada jaminan. Tapi ketika kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu dibalas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali, bahkan setiap detik, umat Islam tak putus mengucapkan itu. Nabi SAW sudah meninggal 14 abad lebih, tapi kita tetap mengucapkan itu. Subuh ni saja, masuk ke dalam solat tahiyatul masjid, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salat qabliyah subuh, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salat subuh, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selesai tasyahud, assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ucapannya salam, salam, salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata dar salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalal wal ikram. Keselamatan. Oleh sebab itu doa selamat dan lain sebagainya, ini dianjurkan. Tapi sesuai antara ucapan lidah dengan perbuatan tangan. Ada orang mulutnya mengucapkan salam, tapi tangannya tak mencerminkan salam. Ini pun tak sesuai, tak sejalan. Kalau tak sejalan ucapan dengan perbuatan, munafik. Orang munafik tempatnya khusus. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Munafik tempatnya neraka yang paling bawah, kerak, yang paling panas. Disitulah letak orang munafik. Tak sesuai ucapan. Begitu ringan untuk mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mesti sesuai dengan perbuatan kita mencerminkan selamat. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan, kata Nabi, hal adullukum, hai para sahabat, maukah kamu aku ajarkan kalau ini kamu lakukan tahabbabtum, kamu akan saling berkasih sayang. Apa itu ya Rasulullah? Absyus salam bainakum, tebarkan salam di antara kamu. Makanya kita dianjurkan ketika dua orang mukmin bertemu, yang ditengok bukan yang paling banyak ilmunya, yang paling mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, yang paling mulia bukan yang paling tua umurnya, tapi yang paling mulia di hadapan Allah yang pertama kali mengucapkan salam. Ketika dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tak perlu gengsi ketika pertama jumpa. Tunggu dulu mahasiswa itu mengucapkan salam. Saya kan dosen, masa dia saya duluan? Oh enggak, karena kita tak menengok kita di hadapan dia. Kita mau kedudukan kita bukan di mata dia. Betapa kecilnya mata manusia. Kita ingin kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika kita ketemu, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat pun mendoakan kita. Amin, kata malaikat. Perkenankanlah ya Allah, walaka misluh, engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Ketika kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka sesungguhnya kita sedang mendoakan salam itu untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita untuk masalah salam ni, kita ucapkan salam kepada saudara kita, bagian dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi amat sangat ingin mendapat ucapan balasan salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka mengucapkan salam supaya ingin dibalas Nabi. Suatu ketika datang sahabat Nabi datang bertamu ke rumah sahabat. Lalu Nabi ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum, kata Nabi SAW. Sahabat tidak membukakan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi, kedua kali sahabat pun tidak juga membukakan pintu. Yang ketiga kali Nabi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, baru dia bukakan. Karena dalam Islam, idza sallama ahadukum salasan, idza sta'zana ahadukum salasan falam yu'zan falyarji'. Kalau kamu ucapkan salam 3 kali tak dibukakan pintu, maka pulanglah. 3 kali saja batasnya. 3 kali dia ucapkan baru dia buka pintu. Kenapa nunggu 3 kali, kata Nabi? Saya tahu engkau mengucapkan salam ya Rasulullah. Mengapa tak langsung kamu buka? Kata dia, saya ingin mendapatkan doa berulang kali dari mulutmu ya Rasulullah. Jadi dia biarkan sampai 3 kali. Tapi jangan pula ini kita pakai, tunggu 3 kali. Dia ingin doa Nabi itu makbul. Semoga Allah mencurahkan keselamatan untukmu, rahmat untukmu dan berkah. 3 kali diucapkan Nabi, berarti 9 yang dia dapatkan. Itu yang ingin dia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat setelah Nabi meninggal, sahabat Nabi mulai berpencar. Ada yang Uqbah bin Nafi' sampai ke Maroko, Amr bin As beserta anaknya sampai ke Mesir. Kemudian sebagian sahabat Nabi sampai ke Teluk Kaspia di Azerbaijan. Ini mereka kalau ada yang pergi umrah, berkumpul mereka datang minta ucapkan salam kepada Nabi, titip salam, sampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ketika kita ucapkan salam kepada Rasulullah, maka Rasul membalas ucapan salam. Waalaikumsalam. Doa ucapan salam Nabi itulah yang diinginkan oleh para sahabat Nabi. Baik Nabi sudah meninggal, waktu hidup maupun sudah meninggal. Begitulah pentingnya ucapan salam. Tapi karena umat Islam menganggap itu sebagai sesuatu yang sudah menjadi rutinitas. Allah bisa, karena biasa, sudah menjadi kebiasaan, jadi tak lagi mementingkan ucapan salam. Ujungnya selama kum. Apalagi SMS, ASL, ASS, WRWB gitu saja. Padahal kita tak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya hal remeh-temeh, kecil, tapi begitulah sahabat itu dipererat persatuannya lewat salam, mengunjungi sakit, mengiringi jenazah, datang undangan. Yang kelima mengucapkan salam. Masuk yang keenam. Yang keenam diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nasril mazlum. Nas, menolong, mazlum, orang yang terzalimi, teraniaya. Ada orang yang teraniaya haknya, ada orang yang terzalimi, ada orang yang nampaknya dia ditekan oleh orang lain. Ini kita disuruh menolong. Sampai-sampai apa kata Nabi? Unsur akhaka, tolonglah saudaramu zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu apakah dia dalam keadaan menzalimi ataupun dizalimi. Sahabat bingung. Kalau dizalimi kami bisa menolongnya ya Rasulullah. Kalau dia sedang menzalimi bagaimana kami menolongnya? Kata Nabi, angkat tangannya. Kalau dia sedang menzalimi, tahan tangannya. Itu cara menolong dia. Atau kita beri nasihat. Menzalimikah dia? Dizalimikah dia? Orang ini dua-dua butuh bantuan pertolongan. Kita tolong sesuai kemampuan kita. Sanggup dengan lidah, kita sampaikan. Sanggup dengan tangan, kita sampaikan. Sanggup dengan finansial, ekonomi, kita berikan. Sanggup dengan lembaga bantuan hukum, kita bisa berikan hukum kesehatan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Intinya wa nasril mazlum, menolong orang yang teraniaya.
Jadi awali dari kecil. Kalau bersin dia, ucapkan yarhamukallah. Sakit dia, jenguk. Mati dia, antarkan jenazahnya. Bertemu, ucapkan salam. Tapi pada kondisi tertentu dia sedang terzalimi, teraniaya, dan kita punya kuasa untuk menolong, maka Nabi memerintahkan yang keenam, wa nasril mazlum, menolong orang yang teraniaya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, banyak orang teraniaya di sekeliling kita, sekitar kita. Apa yang bisa kita sanggup lakukan? Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tak sanggup 100%, jangan tinggalkan ke 100-nya. Ini kesalahan umat Islam. Saya tak bisa tolong Pak Ustaz, maka tak tolong sama sekali. Tidak. Berapa kita sanggup? 1 bisa kita sanggup, 99 kita tak bisa. Jangan gara-gara 1 lalu 100-nya tinggalkan sama sekali. Tidak. 1 bisa kita sanggup, 1 kita tolong. Mungkin yang 99 akan ditolong oleh orang lain. Tapi kalau semuanya berpikiran yang sama, akhirnya 1 pun tak dapat ditolong karena isi kepalanya sama. Nanti kan ada orang lain, nanti kan ada orang lain, nanti kan ada orang lain. Akhirnya tak 1 pun dapat terkurangi karena isi kepalanya sama. Sama-sama mengharapkan ada orang lain yang akan menolong. Oleh sebab itu ini perlu kita luruskan. 1 bisa kita tolong, 1. Oh, tak bisa menolong dengan perbuatan, ucapan. Kalau sampai ucapan pun tak juga bisa, apalagi yang bisa diharapkan dari diri seorang muslim. Padahal yang paling ringan itu adalah menggerakkan anak lidah. Jangankan menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan anak lidah pun tak bisa juga menolong orang lain. Ada orang yang sedang kesusahan, paling tidak kita bisa tolong dia, tapi tak juga bisa, paling tidak menyabarkan dia dengan ucapan kita. Kondisi dia tak berubah, musibah yang sedang dia alami tak berganti, tak berubah, tapi sikap dia merespon musibah itu menjadi berubah gara-gara ucapan lidah. Sabar, semua datang dari Allah. Kalau Allah mau, dia singkapkan dengan sekejap mata. Allah sedang menguji. Dengan ucapan kita itu, maka terasa ringan musibah. Musibah dia tak berubah, tak ada yang berkurang, tapi karena ucapan kita itu, respon dia terhadap musibah itu menjadi berubah. Tapi kalau ucapan kita justru makin membuat dia stres, makin membuat dia makin parah, makin terpuruk, itu tak ada kebahagiaan yang bisa dimasukkan ke dalam hati seorang muslim. Padahal perbuatan baik diantaranya adalah idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Yang terakhir, yang ketujuh, yang diperintahkan Nabi SAW kepada orang Islam, orang beriman adalah, kata Nabi SAW yang terakhir, wa ibraril muqsim. Ibraril muqsim, muqsim diambil dari kata qasam, sumpah. Ibraril muqsim, melaksanakan sumpah. Ringan, yang paling ringan diucapkan sumpah. Tapi ketika sampai pada pelaksanaannya berat. Diperintahkan Nabi, ibraril muqsim, melaksanakan sumpah. Saya bersumpah bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Begitu keluar SK, tengok Timika terbayang memakai koteka. Mulai datang usaha untuk berkilah, tak mengikuti sumpah. Ingat, Nabi amarana, Nabi memerintahkan kami, kata Al-Bara' bin Azib. Yang ketujuh, ibraril muqsim, melaksanakan sumpah. Dibawakan Quran ke atas. Saya bersumpah akan menjawab pertanyaan hakim sesuai dengan yang saya alami. Ketika ditanya, kau tak lupa, tak ingat. Lupa apa? Ingat. Dalam Islam diajarkan ibraril muqsim, melaksanakan sumpah. Dalam Islam bersumpah hanya kepada Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Demi Allah saya bersumpah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang bersumpah, dia tak memikirkan yang lain, tapi yang dia pikirkan adalah bahwa dia sedang bersumpah di hadapan Allah, menyebut keagungan asma Allah, tallahi, wallahi, billah. Inilah 7 perkara yang diperintahkan Nabi. Tapi bukan 7 ini saja. Dalam hadis ini 7 banyak ayat. Itu yang kita kenal dengan amar ma'ruf, perintah melaksanakan perbuatan baik. Tapi dalam hadis riwayat Al-Bara' bin Azib ini 7 perkara yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahana an sab'in.
Nabi melarang kami melakukan sab'in, 7. 7 disuruh, 7 dilarang. Apa pula yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang dilarang Nabi yang pertama, wa nahana, Nabi melarang kami, kata Al-Barra bin Azib, yang pertama an khawatimiz zahab. Nabi melarang kami memakai khawatim. Khawatim jamak dari khatim, cincin zahab, emas. Nabi melarang kami memakai cincin emas. Tak boleh pakai cincin emas. Oleh sebab itu sahabat Nabi yang memakai cincin emas dilarang oleh Nabi. Hadis lain menyebut uhillu dhahab wal harir lil unsa. Aku halalkan emas dan sutra untuk perempuan, tapi aku haramkan untuk laki-laki. Maka cincin ini diharamkan oleh Nabi SAW. Mengapa haram dia? Kalau dibaca kitab-kitab klasik, mengapa haram? Alasannya yang pertama, karena ini pakaian orang kafir. Raja-raja Romawi, raja Persia itu cincin emasnya besar kurang besar, untuk menunjukkan prestis, status sosial. Dalam Islam diajarkan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti tradisi suatu kaum, maka dia masuk golongan kaum tersebut. Jadi kalau memakai cincin emas berarti mengikut tradisi Kisra, raja Persia, mengikut tradisi Kaisar, raja Romawi, dua penguasa pada zaman Nabi SAW. Itu mengapa tak boleh. Yang kedua, karena ada unsur keangkuhan dan kesombongan. Memakai cincin emas itu menunjukkan keangkuhan dan kesombongan. Kalau dalam istilah bahasa Arab, al-jamr, sombong, angkuh. Kemudian sifat lain, ada unsur tabzir, mubazir di dalamnya. Mengapa? Karena lebih dari kebutuhan. Lebih dari kebutuhan, mubazir. Kalau sudah mubazir, innal mubazirin, orang yang mubazir, kanu ikhwanas syayatin. Mereka itu saudara-saudara setan. Tak disebut ikhwanus syaitan. Syaitan satu setan, tapi disebut di situ ikhwanus syayatin, saudara setan-setan dalam bentuk jamak. Bersaudara sama setan. Kalau sudah saudara setan, setan tak menggodanya lagi. Sudah bersaudara. Saudara saya, kata setan. Masa sama saudara menggoda? Saudara setan. Mengucapkan a'udzubillah, setan pun heran, mengapa saya diusir? Bersaudara kok mengusir? Mengucapkan a'udzubillah. Oleh sebab itu, ini dilarang Nabi SAW. Kalau kita baca buku klasik zaman dulu, alasannya itu semua. Apapun nama kitabnya, karena itu mubazir, karena itu pakaian orang kafir, karena itu lebih dari kebutuhan, karena mengikuti tradisi. Tapi kalau kita baca buku-buku kontemporer yang sifatnya penelitian ilmiah, mengapa emas itu dilarang? Ada penyakit namanya, dalam bahasa Arabnya Alzheimer, dalam bahasa Inggrisnya Alzheimer. Penyakit Alzheimer ini penyakit tua sebelum masanya. Dia menyerang otak, fisik dan psikis. Kalau fisik dia serang, itu badan lemah walaupun umur 30, tapi lesunya macam umur 70. Kalau dia serang otak, kemampuan daya tangkap menjadi melemah, fisik dan psikis, Alzheimer. Ketika diteliti apa yang terkandung dalam badan, ditengok dalam sel darah merah dan dalam kandungan air seni banyak emas, butiran-butiran sel emas dalam. Dari mana masuknya? Ketika emas itu dipakai atau dijadikan piring makan atau dijadikan gelas minum, maka masuk. Berbeda dengan besi. Kalau besi putih kita pakai, tak ada besi itu masuk ke darah. Tapi kalau emas dipakai, masuk dia ke dalam darah merah, masuk dia ke dalam air seni, maka menyerang penyakit namanya Alzheimer. Itu baru ditemukan orang sekarang. Baru orang sekarang bertasbih mengucapkan Masya Allah, kok bisa Nabi Muhammad tahu ya? Padahal dia tak pernah terdaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dari mana dia tahu? Mudah saja. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia bicara bukan mengikuti hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Semua itu dia dapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perempuan boleh? Padahal perempuan ada juga darah dan air seninya. Ternyata keterangan dalam bahasa Arabnya bainal jildi wal lahmi,
antara jildi kulit, wal lahmi dan daging, antara kulit dan daging ada syahmah, ada lemak yang khusus diciptakan Allah untuk perempuan, melindungi perempuan. Emas itu tak masuk ke darah dan air seni perempuan karena ada lemak yang tak ada pada laki-laki. 2 kali Nabi menang. Pertama ada yang masuk, kedua perempuan dia bolehkan. Kenapa perempuan dia bolehkan? Karena ada penangkal yang tak ada pada laki-laki. Jadi jangan kecil hati kalau disebut perempuan, laki-laki lebih. Dalam satu sisi punya kelebihan, tapi itu baru ditemukan orang sekarang. Sahabat Nabi, tabi'in, ulama zaman dulu, nenek moyang kita, mereka tak mau menolak. Kalau sudah Nabi suruh lakukan, mereka tak tanya-tanya hikmahnya apa, rasionalnya apa, alasan masuk akalnya apa, mereka terima saja. Sami'na wa ata'na. Tapi orang sekarang dia tanyanya banyak betul. Ini Pak Ustaz, apa rasionalnya? Apa alasan masuk akalnya? Menurut medisnya apa? Maka perlu pengetahuan yang dalam. Siapa yang bisa membuktikan itu? Ustaz tak bisa. Oleh sebab itu orang Islam perlu canggih dalam bidang ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Kalau tidak, maka banyak hal-hal yang diajarkan Nabi tak dapat diungkapkan. Kalau dibaca kitab klasik, alasannya hanya ini pakaian orang kafir, ini mengikut tradisi orang kafir, ini perbuatan mubazir dan lain sebagainya. Padahal ada makna lain yang diajarkan oleh Nabi SAW. Larangan pertama, an khawatib az-zahab, memakai cincin emas. Jadi kalau ada, dijual sajalah, disedekahkan, ganti pakai cincin besi putih dan lain sebagainya. Yang kedua dilarang adalah wa'an syurbi fil fiddah, minum dari gelas atau bejana perak. Ini tak dibolehkan oleh Nabi SAW. Kalau yang emas tadi itu dalam bentuk cincin, beda dengan kalau perak jadi cincin boleh, tapi perak dijadikan sebagai piring, tempat nasi, mangkok minuman, ini tak boleh. Apa alasannya? Alasan medis sampai sekarang belum lagi ada ditemukan. Tapi alasan ini perbuatan yang dilakukan oleh raja-raja Romawi, raja Persia, menunjukkan kelebihan, keutamaan menggunakan. Kita sekarang sudah banyak. Kalau zaman dulu memang pilihannya antara perak, emas, kayu. Tapi zaman sekarang kita sudah ada kaca, ada atom. Ini tinggal pakai, banyak pilihan. Jadi kalaupun mau menunjukkan kekayaan, tak perlulah makan dan minum di tempat perak. Ini yang kedua. Yang ketiga, dilarang Nabi yang ketiga adalah anil mayasir. Mayasir, orang zaman dulu punya kuda, lalu di atas kuda ini ada pelana dari kulit. Di atas pelana ini ada alasnya. Alasnya itu dibuat dari sutra untuk menunjukkan kehebatan, kekayaan. Nih saya kaya, dipakailah nama alasnya itu mayasir. Ini diharamkan Nabi. Tak boleh pakai alas dari sutra. Alasnya biasa-biasa saja. Kenapa? Ada unsur tabzir, mubazir, ada unsur menempatkan sesuatu tak pada tempatnya. Berapa harga sutra untuk alas pelana itu? Bisa dibagi untuk orang miskin, bisa diberikan untuk anak yatim, bisa dipakai untuk bersedekah, membangun masjid dan lain sebagainya. Betapa Islam mengajarkan efektivitas sesuai pada tempatnya. Oleh sebab itu di antara ulama menyebutkan juga ini ujian kesabaran. Ada orang yang mampu, dia berpikir ini uang-uang saya, yang mencari saya, mengapa saya tak boleh menikmati? Bukan masalah boleh tak boleh, sanggup tak menahan nafsu. Menahan nafsu makan, ada orang tahan, kuat dia puasa Senin Kamis. Menahan nafsu mata, kuat dia menundukkan pandangan. Tapi menahan nafsu menyalurkan keinginan yang berlebihan, tidak pada tempatnya, itu banyak orang tak sanggup. Salah satunya adalah memakaikan sutra pada pelana kuda pada zaman dulu. Sekarang kita tak lagi berkuda, tapi dalam bentuk-bentuk lain. Jadi penggunaannya menggunakan kias, menggunakan analogi pada hal-hal yang tidak bermanfaat tapi berlebihan. Ini tak dibolehkan. Namanya al-mayasir. Yang keempat,
Yang dilarang bentuk yang keempat al-qassi. Qassi ini kain yang diimpor oleh orang Makkah waktu itu dari Mesir dan dari negeri Syam. Jadi kalau kita tengok di peta, ini Makkah di tengah, di bawahnya Yaman, di kanan atas Syam, di sebelah kiri Mesir. Ini negara-negara besar waktu itu. Mekah di tengah. Ini diimpor. Ada satu jenis kain namanya qassi. Apa jenis kain qassi ini? Qutnun kapas yang diolah menjadi benang, tapi pada titik-titik tertentu kain dibuatkan benang dari sutra, bercampur antara sutra dengan kapas, tapi pada titik tertentu ditenunkan di dalamnya sutra. Ini pun dilarang oleh Nabi SAW. Jadi yang kapas saja, yang bercampur sutra tak boleh, diharamkan bagi laki-laki. Bagi perempuan boleh. Jadi yang ketiga pelana kuda, alas. Yang keempat bercampur antara sutra dengan kapas. Yang kelima, keenam, ketujuh ini mirip, cuman beda pada kualitas. Yang kelima, wa'an lebsil harir, tak boleh pakai harir. Yang keenam, wa'anil dibaj, ada namanya jenis dibaj. Yang ketujuh namanya istabrak. Harir, dibaj, istabrak. Ketiga-tiga ini 5, 6, 7 ini sutra. Apa bedanya? Sutra kualitas yang paling tinggi namanya harir. Yang paling bawah namanya istabrak. Yang pertengahan tidak terlalu halus, tidak terlalu kasar, namanya dibaj. Oleh sebab itu tiga-tiga ini diharamkan oleh Nabi SAW. Itu masuk kategori 5, 6, 7. Sutra yang paling halus harir, yang pertengahan namanya dibaj, yang paling bawah namanya istabrak. Kalau bapak ibu waktu umrah sempat memegang kiswah Ka'bah, kalau mau menengok mana yang dibaj itu, itulah yang dibaj. Yang tidak terlalu halus tapi tidak terlalu kasar. Kiswah Ka'bah itu termasuk kategori dibaj, sutra kasar, tapi tidak sampai sangat kasar. Yang paling kasar itu namanya istabrak. Tiga-tiga ini diharamkan oleh Nabi SAW. Mengapa haram memakai sutra? Sutra pakaian orang kafir zaman dulu. Raja-raja Persia Romawi, kalau tegak dia di pintu sana, ujung jubahnya sana. Sutra menunjukkan, dipegang oleh dayang-dayang di belakang. Nih, raja sedang mau lewat. Dipakaikan pakaian sutra. Maka Nabi haramkan sutra, karena pakaian keangkuhan, kesombongan, pakaian orang kafir. Tapi penelitian modern menemukan, mengapa perempuan boleh, laki-laki tak boleh? Kalau sutra ini dipakai, wallahu a'lam bishawab, betul apa tidak, mempercepat pertumbuhan hormon al-anusah. Anusah itu perempuan. Jadi kalau laki-laki pakai itu, besar kemungkinan ada hormon perempuan dalam dirinya yang tumbuh. Nanti dipakainya agak 10 tahun ini melambai dia berjalan. Alhamdulillah. Jadi mengapa rahasia? Mengapa perempuan boleh? Perempuan tak masalah, makin bagus dia pakai. Tapi dalam kasus-kasus tertentu boleh. Kapan dibolehkan memakai sutra? Dalam kitab disebutkan yang membolehkan kalau ada hikkah. Hikkah itu gatal. Ada orang yang pakai dari katun gatal, maka dia boleh pakai sutra. Jadi kalau ada saudara kita sudah disampaikan hadis ini, dipakainya juga sutra, husnuzon kita, mungkin dia kena gatal-gatal. Saya kalau pakai kain biasa ini gatal Pak Ustaz. Mungkin ada jenis manusia spesiesnya gatal. Boleh ada 4 kategori. Ada yang pertama kata Nabi, isba'ain, 2 jari, salasata asabi', 3 jari, atau arba'ata asabi', 4 jari. Kalau ingin juga, guntinglah sutra itu 4 jari, tempelkanlah ke baju, ke peci kah, itu boleh. Lebih daripada itu haram, tak dibolehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah 7 yang disuruh, 7 yang dilarang, bukan batasan, hanya sebagian contoh diriwayatkan dari sahabat Nabi Al-Barra bin Azib. Mudah-mudahan bisa kita jadikan pelajaran, kita ambil hikmahnya dan kita amalkan.
ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan baik berkaitan dengan ini, mohon maaf segala perhatian. Terima kasih atas mohon maaf segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.